Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'bah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berkenaan dengan anak muda, anak remaja, anak-anak kita, anak-anak yang akan meneruskan kita di masa depan, insya Allah. Kalau kita itu melihat keadaan anak-anak kita, khususnya yang sudah balik, kira-kira anak-anak SMP, SMA, yang nantinya mereka itu kan akan menjadi orang tua, akan menjadi suami ataupun istri, akan menjadi orang yang bermasyarakat di lingkungannya. Tentunya anak-anak kita itu harus punya bekal bagaimana mereka itu nantinya berposisi sebagai suami atau istri atau sebagai orang tua kalau mereka nanti punya anak. Terus kemudian juga ketika bermasyarakat, mereka itu juga harus tahu apa yang harus dilakukan dan juga apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dia miliki, karena pengetahuan yang ada di sekolahan itu tidak cukup untuk sebagai bekal nantinya mereka ketika sudah tidak sekolah, ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Maka perlu sekali mereka itu untuk diberi bekal, diberi bimbingan untuk masa depan mereka itu. Dan pada saat ini orang tua mereka itu juga kadang-kadang mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibekalkan kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena mereka juga tidak tahu, mereka juga mungkin dulunya orang tuanya, nenek-neneknya juga tidak mengajarkan bagaimana jadi orang tua yang baik, jadi suami atau istri yang baik. Sehingga ketidaktahuan itu bisa jadi kadang dianggap suatu hal yang biasa. Memang hidup itu seperti itu. Padahal ya tidak demikian seharusnya. Karena kehidupan ke depan itu banyak yang harus kita ketahui, banyak tantangan, sehingga banyak yang harus dipersiapkan. Karena kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya juga bisa kurang baik. Paling tidak yang bisa kita lihat bahwa itu menunjukkan bahwa ada sesuatu
sesuatu yang kurang kaitannya dalam hal pendidikan atau wawasan tentang kekeluargaan, tentang kemasyarakatan. Contoh yang nyata istilahnya. Cobalah di sekitar kita banyak anak-anak yang mungkin bisa dikatakan nakal atau berperilaku yang tidak berakhlak mulia. Itu kan tidak terjadi dengan sendirinya. Tentunya itu ada sebab musababnya. Dan diantaranya yang paling dekat adalah ya orang tuanya. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan begitu saja orang tuanya. Karena itu tadi boleh jadi orang tuanya juga tidak mendapatkan pendidikan tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia untuk anak-anaknya, dan juga dia sendiri dulunya juga tidak diajarkan seperti itu. Karena mungkin selama ini yang namanya pendidikan, pelajaran, ya mungkin di sekolahan, ya hanya diajarkan ilmu-ilmu yang ada di kurikulum. Umpamanya ya ada mata pelajaran IPA, fisika, kimia, matematika, seperti itu. Sehingga di dalamnya itu atau ketika guru mengajarkan ya apa yang ada di buku itu dan tidak mengarah bagaimana anak itu menjadi anak yang baik. Kemungkinan di situ letak kekurangannya. Dan kemudian ada pelajaran ya agama, mungkin juga pelajaran agama itu sudah ada sebenarnya mempelajari tentang ya akidah, akhlak, dan lain-lain. Tapi boleh jadi ya kurang maksimal sehingga anak-anak seperti itu. Ditambah lagi juga di rumah orang tua mungkin kebanyakan mengarahkan anak itu paling-paling ya, ayo nak sekolah, sudah makan belum, sudah mandi belum, mungkin seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang kurang tadi, kurang diperhatikan, bahwa anak-anak itu juga butuh sebuah bimbingan yang lebih, ya umpamanya sebagai orang tua itu yang sebenarnya juga sebagai guru bagi anaknya di rumah, karena orang tua itu sebagai contoh atau suri tauladan di rumahnya, sehingga di rumah itu harus dibimbing, diarahkan, diberi ilmu pengetahuan tentang kehidupan yang di sekolahan mungkin tidak didapatkan. Apalagi juga kalau di rumah mungkin ya disuruh mengaji, itu sudah baik, sudah betul. Cuman kadang-kadang pengajian itu yang saya ketahui, karena dulu juga merasakan sebagai anak yang masih kecil mengaji, mungkin isi pengajian itu masih ada yang kurang. Mungkin hanya sekedar diajari bagaimana caranya membaca Al-Quran yang baik. Kemudian ada tambahan bagaimana cara bersuci, kemudian cara sholat, cara ibadah. Tapi dalam hal akhlak, dalam hal perilaku,
kadang-kadang itu yang mungkin kurang atau mungkin tidak disampaikan dengan serius, atau istilahnya harus ada perhatian yang agak khusus, karena ya tidak mungkin anak-anak kita yang mungkin di lingkungan itu nakal atau apa, itu tanpa sebab tadi pasti ada sesuatu yang kurang tadi, kurang perhatian dalam hal bimbingan. Walaupun juga pengaruhnya bukan hanya itu, ada pengaruh yang lain. Mungkin sekarang itu pengaruhnya medsos ataupun mungkin HP, yang di situ kita itu bisa melihat apa saja yang baik, yang tidak baik, yang merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Sehingga anak-anak itu yang belum tahu apa-apa biasanya kan penasaran, sehingga kalau melihat hal-hal yang sebenarnya belum boleh dilihat, anak-anak penasaran ingin melihat, setelah melihat ingin mengulang-mengulang, sehingga sesuatu yang tidak baik itu mempengaruhi ya otaknya, pikirannya, sehingga itu juga mempengaruhi kehidupannya. Mungkin belajar ya tidak semangat, mungkin juga sikapnya jadi berubah, keinginannya jadi berubah juga, sehingga yang namanya agama atau akhlak itu bisa luntur, bisa ditinggalkan. Paling tidak yang kita lihat itu umpamanya anak-anak itu masih kecil mau mengaji, ramai anak-anak ngaji. Kemudian setelah SMP mulai tidak mau mengaji, karena sudah mulai mengenal dunia luar, dunia yang aneh-aneh banyak yang bisa dilihat. Sehingga ngaji itu sudah mungkin dianggapnya ya sudah cukup, kan sudah bisa membaca Al-Quran. Dikiranya mungkin mengaji itu ya biar bisa membaca Al-Quran itu saja, boleh jadi. Padahal mengaji itu ilmunya banyak sekali, bukan hanya bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa puasa, bukan hanya itu. Karena di dalam Al-Quran itu mengajarkan semuanya, bagaimana kita itu menjadi orang yang baik, bagaimana kita menjadi seorang suami atau istri atau teman yang baik, semuanya. Dan itulah yang mungkin tidak mereka ketahui, dan untuk itu kita sebagai orang tua harus memikirkannya. Kalau ini terus-menerus seperti ini, maka generasi demi generasi selanjutnya bisa rusak, bisa jadi dia tidak mengerti sama sekali arti hidup, arti kehidupan ini, mau bagaimana, harus seperti apa, karena tidak ada yang memberikan arahan dengan baik. Dan itu tadilah, kalau istilahnya sebuah kekeliruan atau mungkin salah, walaupun kita ya harus memaafkan, yaitu kesalahan yang berantai. Istilahnya kalau kita tidak tahu karena orang tua kita tidak memberitahu, orang tua kita tidak memberitahu karena kakek nenek kita juga tidak memberitahu orang tua kita, kakek nenek kita tidak memberitahu karena dulu juga belum sekolah, belum ada sekolahan, belum mengerti yang sebenarnya, yang seharusnya jadi orang tua itu bagaimana, jadi anak itu bagaimana. Sehingga kesalahan yang berantai tadi
di samping kita maafkan tadi, ya kita harus memutus mata rantai itu agar jangan sampai keterusan berkelanjutan kesalahan itu turun-menurun. Istilah warisan, kita itu anak turun kita semuanya mendapatkan warisan dari orang-orang tua kita. Tapi ya jangan warisan itu hal-hal yang kurang baik. Kalau warisan harta itu ya tidak apa, mungkin baik. Tapi kalau warisan kebodohan umpamanya atau ketidaktahuan, kekeliruan, yaitu kalau bisa jangan diwariskan. Maka untuk itu mari kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita mulai kita didik anak-anak kita dengan baik. Kalau kita itu tidak tahu, sekarang itu sudah banyak alat sarana yang bisa menjadikan kita itu tahu bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh ataupun soleha. Taruhlah kalau dulu agak sulit, harus membeli buku dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ada HP dan hampir semua orang itu punya HP dan di dalamnya itu banyak ilmu-ilmu yang baik yang bisa kita manfaatkan, kita pelajari. Jadi gunakanlah HP itu untuk hal yang baik, di samping untuk komunikasi, tapi juga untuk sarana kita menimba ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu ya bukan hanya seperti ketika kita dulu di sekolahan belajar matematika, fisika, kimia tadi. Bukan hanya itu, tapi bisa kita bertanya tentang bagaimana kita itu sebagai orang tua, apa kewajibannya, apa tugasnya, apa haknya. Kemudian juga anak itu kita harus tahu juga sebenarnya anak itu tugasnya apa, kewajibannya apa, haknya apa. Terus bagaimana kita itu sebagai orang tua kalau terkait dengan anak, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus kita bekali untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, agar dia nanti menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mengerti tugasnya, tanggung jawabnya. Paling tidak seperti itu. Jadi kalau dulu orang-orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin hanya mengajari bagaimana bisa mencari makan, cari nafkah, ke sawah, menyangkul umpamanya. Makanya kalau dulu itu ada sebuah slogan atau pepatah, kalau orang di masyarakat itu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Itu dulu, dan itu kalau tidak salah maksudnya itu karena dikaitkan dengan kondisi dulu. Dulu itu orang itu masih sedikit, sedang tanahnya luas. Mungkin satu orang itu bisa memiliki berhektar-hektar tanah. Sehingga kalau dikerjakan sendiri, ya tidak mampu. Karena dulu juga alatnya baru dengan menyangkul. Jadi dari dasar itu boleh jadi muncullah kata-kata seperti itu tadi. Karena dengan banyak anak, sehingga nanti yang mengerjakan lahan yang berhektar-hektar itu bisa dikerjakan dan bisa menghasilkan ya makanan
dan yang lainnya. Ditambah lagi kan dulu itu belum ada yang namanya motor, belum ada yang namanya HP, sehingga tidak perlu beli bensin, tidak perlu beli pulsa, kan seperti itu, dan tidak harus bayar listrik. Sehingga dulu cukup untuk makan saja sudah. Sedang sekarang itu keadaannya kan sudah jauh berbeda. Sekarang itu jarang orang punya tanah berhektar-hektar kecuali orang-orang tertentu saja. Secara umum orang-orang yang ada di sekitar kita itu paling hanya ya tinggal setengah, seperempat, kan seperti itu. Karena apa? Karena dulu punya tanah yang anggaplah punya 1 hektar. Kalau anaknya dulu 10, 1 hektar itu nantinya diwariskan ke anak, dibagi 10, dapat berapa? Terus nanti anaknya punya anak lagi, apa yang mau dibagi? Sehingga keadaan itu sudah berubah. Sehingga kata-kata tadi banyak anak banyak rezeki itu mungkin saat ini sudah perlu dipertanyakan, atau istilahnya ya bukan salah, tapi juga lihat kondisi. Bagi orang yang mungkin hidupnya masih seperti dulu, dia punya tanah yang luas umpamanya, atau kalau sekarang dia punya perusahaan yang banyak umpama, ya bisa saja anak 10 itu dibagi satu-satu dapat semuanya. Tapi kan kenyataannya sekarang mayoritas kebanyakan masyarakat kita sudah tidak seperti itu. Sehingga itu mungkin saat ini kurang tepat untuk dipakai. Dan itulah anak-anak kita sekarang dibekali ilmu pengetahuan bagaimana kita itu bisa hidup dengan baik, dengan kondisi yang berbeda dengan dulu, suasananya, keadaannya, ekonominya, pekerjaannya, kan seperti itu. Karena kalau dulu saya khususnya, mungkin yang lain juga hampir sama. Ketika masih kecil juga sudah dibimbing, diajari biar mandiri, umpamanya disuruh melihara kambing umpamanya, terus mencari rumput dan lain-lain. Tapi kalau sekarang sudah lain, karena sudah tempat untuk melihara kambing juga sudah tidak ada, sawah juga mungkin sudah tidak ada, karena kebanyakan sekarang buruh umpamanya. Nah itulah keadaan-keadaan seperti itu harus kita antisipasi, harus kita sikapi bagaimana anak-anak kita nanti ke depan bisa hidup dengan layak, dengan baik. Karena kalau tidak seperti itu, ya itulah yang terjadi, itulah yang terlihat sekarang. Banyak anak-anak itu mungkin guru kilir, nggak jelas, mungkin cuma nongkrong di pinggir jalan, di depan rumah, dan lain-lain. Ya kita tidak bisa menyalahkan, karena mereka hanya melihat ya keadaannya sekarang seperti itu, dan orang tua juga tidak memberitahu, tidak memberi wawasan dengan tepat, mungkin seperti itu. Maka kita harus segera benahi, segera kita itu memutus mata rantai itu. Kalau kita tidak tahu, ya itu tadi, belajar dari mungkin HP, di situ ada ilmu-ilmu yang baik. Karena HP itu juga mirip dengan mulut kita. Mulut kita itu bisa untuk digunakan bicara yang baik, bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi bisa juga untuk hal yang tidak baik, untuk berdusta, untuk marah, untuk mencela juga bisa. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan mulut itu untuk hal-hal yang baik. Dan kemudian HP juga demikian, dia bisa digunakan untuk hal-hal yang baik,
dan juga bisa digunakan hal-hal yang buruk. Jadi jangan kita itu terus emosional, HP ini akan merusak anak-anak ini dan itu, kemudian dibanting, dibuang umpamanya. Ya tidak seperti itu. Kita bisa mengarahkannya dan bisa menggunakannya HP itu untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Jadi istilahnya diarahkan. Kita itu kan diajarkan oleh Allah itu ya seperti itu. Ya kalau dicontohkan lagi, kita itu diciptakan oleh Allah itu laki-laki dan perempuan. Dan diciptakan pula ada rasa senang. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Dan selanjutnya, seterusnya, ya kita insya Allah tahu. Tapi Allah mengarahkan rasa senang, rasa ingin berhubungan umpamanya. Itu tidak boleh asal berhubungan. Sehingga diarahkan kalau ingin melanjutkan yang seterusnya ya harus lewat pernikahan. Sehingga kalau sudah menikah ya boleh, kan begitu. Jadi Allah juga mengajarkan seperti itu. Bukan berarti terus tidak boleh sama sekali. Tidak boleh, tapi ada aturannya. Seperti kembali kayak mulut itu. Kan ada di dalam hadis Rasul menyampaikan, kul khairon auliyasmut, yang artinya berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Artinya ada pilihan, kita itu dibolehkan ngomong apa saja boleh, yang penting baik. Tapi kalau tidak bisa ya diam, yang seperti itu. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang kita lakukan itu biasanya seperti itu. Ada pilihan dan kita disuruh milih yang baik-baik. Dalam hal apa saja, makanan juga seperti itu. Kita disuruh makan oleh Allah, tapi yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Jadi tidak semua harus dimakan. Yang dimakan pun juga masih dipilah-pilah. Boleh makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kehidupan itu juga seperti itu. Jadi itulah yang harus dikasih tahu kepada, ya khususnya anak-anak kita. Karena kalau tidak dikasih tahu, ya dia tidak tahu. Sehingga dia nantinya, ya cara menjalankan hidupnya itu ya mungkin kurang pas, kurang benar. Karena yang saya lihat umpamanya di sekolahan, saya lihat umpamanya anak-anak SMA, anak-anak yang sudah balik, anak-anak yang sudah mengerti lawan jenis, bahkan banyak yang belum selesai sekolah sudah menikah, atau baru selesai sudah menikah. Padahal yang saya lihat, anak-anak itu kalau di sekolah diajarkan gurunya masih main-main, tidak mendengarkan. Banyak yang hanya ketawa ketiwi, malah tidur-tiduran, dan yang lain-lain sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah keprihatinan bagi saya. Mungkin ya banyak anak-anak kita di sekolahan yang lain seperti itu. Walaupun mudah-mudahan ya saya tidak berharap seperti itu. Tapi itu artinya ada sebuah masalah bagi kita, bagi anak-anak kita. Kalau dia di sekolah saja belum mengerti, belum bisa memposisikan bahwa dia itu sebagai murid dan di depannya guru, seharusnya dia menghormati, seharusnya dia itu ketika diajarkan gurunya ya harus mendengarkan, memperhatikan, juga seharusnya tahu dari rumah sudah mandi, pakaian rapi, sudah sarapan, sudah diberi uang saku oleh orang tuanya, agar sekolah, agar dapat ilmu. Tapi sampai sekolahan kebanyakan yang saya lihat seperti itu.
kebanyakan saat ini banyak anak yang belum mengerti bahwa sekolah itu bukan untuk main-main, bukan hanya sekedar ketemu dengan temannya, tapi sekolah itu juga sebenarnya sarana untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang menjadikan salah satu ya keprihatinan, khususnya saya sendiri yang dulunya ngajar di sekolahan, melihat anak-anak seperti itu. Dan itu kalau tiba-tiba terus menikah itu tambah ya rasa sedih. Dia belum ngerti apa-apa, dalam arti jadi orang tua itu nantinya bagaimana, jadi suami atau istri itu harus bagaimana, tiba-tiba terus menikah. Dia taunya mungkin ya kesenangan nafsu antara laki dan perempuan, tapi belum ke ilmu-ilmu yang lain. Padahal pernikahan itu yang dibutuhkan bukan persoalan jenis laki dan perempuannya, bukan hanya sekedar memuaskan nafsu biologisnya, tapi banyak yang lain-lainnya. Bagaimana nanti itu kalau jadi suami itu tugasnya apa, terus terhadap istri bagaimana, istri juga demikian. Karena yang saya lihat itu kalau sekarang dengan dulu itu ya sudah mungkin banyak perbedaan, dan bukti bahwa anak-anak kita itu ya ilmunya, wawasannya tentang kekeluargaan itu ya masih minim, masih kurang sekali. Yang saya lihat apa, di antaranya banyak perceraian. Nah, itu kan tanda dianggap itu nikah itu ya enak terus kan begitu. Nggak taunya banyak nanti masalah, masalah dan masalah. Bahkan perceraian pun kadang biaya itu ya orang tua, sehingga orang tua pusing. Dan setelah bercerai, orang tua itu bingung lagi harus ngurus cucunya, karena cucunya ya harus makan, sedang anaknya yang bercerai tadi ya belum bisa mencari nafkah dengan baik. Bahkan ada yang masih kerjaannya cuma nongkrong, hulu gilir, begadang, seperti itu. Dan ada yang agak lumayan, sudah bagus, sudah baik, tapi juga belum mengerti yang namanya sudah berumah tangga itu sebenarnya dia sudah bertanggung jawab untuk ngurusi keluarga itu mandiri, ya kalaupun belum ya belajar. Tapi ada kadang-kadang anak-anak kita itu yang sudah menikah, rumah saja minta, Pak, Bu, minta buatin rumah. Dan itu banyak yang terjadi. Dia bisa buat rumah bagus yang buatkan orang tuanya. Ditambah lagi kadang-kadang anaknya ya tidak minta, tapi orang tuanya yang membikinkan. Nanti kalau kamu nikah, ini saya buatkan rumah, ini, dan lain-lain sebagainya. Sehingga posisi sebagai orang tua atau suami istri yang menikah tadi, ya masih mirip, ya masih anak-anak yang perlu disuapi, kan seperti itu. Sehingga anak itu ya kayak anak manja, taunya rumah itu ya tanggung jawab orang tuanya, padahal dia itu sebenarnya sudah ya tidak seperti itu. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya saya tidak menyalahkan, tapi mungkin karena itu ada sesuatu yang tidak pas saja dari awalnya, hingga kekeliruan atau kurang pas itu berkelanjutan sampai saat ini. Maka untuk itu, mari kita rubah cara hidup, pola pikir yang mungkin kurang tepat itu.
sehingga anak-anak kita nanti itu ya bisa hidup mandiri, bisa bertanggung jawab di dalam keluarganya, dan apa-apa yang ada di dalam keluarga itu ya tidak semuanya dikembalikan ke orang tuanya, sehingga orang tua itu pinginnya setelah tua, setelah punya cucu, ya pensiun istilahnya, bisa santai karena selama hidupnya sampai tua itu ya pontang-panting mencari nafkah, mengurusi keluarga. Setelah tua ya badannya sudah tidak sehat seperti dulu, ya pengen santai. Dan kalau bisa anaknya yang masih segar, bugar itu ya mengurusi orang tua. Harapannya seperti itu. Tapi kalau sudah salah pola pendidikan dari awal, walaupun kesalahan itu ya kesalahan yang sudah ya berrantai tadi, ya kita sudahlah, tidak perlu disesali, tapi perlu disikapi dengan baik, sehingga bagaimana sesuatu yang keliru, kurang pas itu ya tidak berkelanjutan. Maka untuk itu mari kita benahi diri kita, benahi anak-anak kita, agar anak-anak kita nanti umpamanya yang masih remaja, masih SMP, SMA, dia ketika nantinya menapak ke jenjang kehidupan yang selanjutnya, dia sudah siap, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Insya Allah seperti itu. Nah itulah yang eh, juga penting bagi kita, dan inilah yang juga sering saya sampaikan, bahwa yang namanya istilahnya mengaji itu bukan hanya sekedar bisa membaca huruf Al-Quran, A, Ba, Ta, Sa, atau membacanya dengan baik, atau membacanya dengan lagunya, kiroahnya, umpamanya. Ya tidak hanya itu, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu tadi, kalau kita jadi orang tua itu harus apa yang harus dilakukan. Kalau jadi anak itu juga apa yang harus dilakukan. Kalau jadi suami ataupun istri pun juga apa yang harus dilakukan. Itu, dan itu insya Allah di dalam agama kita, agama Islam, insya Allah ada semuanya. Dan itulah yang harus kita ketahui. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain saya ingin sampaikan juga seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa saja yang harus kita lakukan kalau kita jadi orang tua, dan apa saja yang harus kita lakukan kalau kita jadi anak, dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Dan ini saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.